saya segera infokan di WA Group. Tapi tolong saya di reminder ya. Haris, maklum ini agak lupa. Saya kadang-kadang suka lupa gitu ya. Nah, ini di dalam buku kita akan pelajari bagaimana sebenarnya apa yang dimaksud dengan knowledge management. Jadi pengetahuan itu kan ada yang tacit gitu ya, ada yang eksplisit. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana sih pengetahuan yang tacit atau kita sebutnya dengan tacit knowledge. Itu yang seperti apa? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama di dalam mata kuliah manajemen pengetahuan. Makanya di bab 1 itu ada introducing knowledge management. Apa definisi daripada manajemen pengetahuan? Kemudian hal-hal apa yang mendorong orang itu untuk sharing knowledge? Ya, kemudian bagaimana isu-isu terkait dengan sharing knowledge tersebut. Nah, ini untuk isu-isu kita bisa explore gitu ya dengan artikel-artikel dari jurnal internasional berkaitan dengan knowledge management. Dan ke sini begitu di beberapa perguruan tinggi knowledge management ini menjadi satu core dari prodi S1 manajemen. Jadi kalau dulu kita mengenal kita mengenal sekarang pun sampai sekarang ya ada manajemen SDM gitu. Itu ada konsentrasi namanya konsentrasi manajemen pengetahuan atau knowledge management di beberapa perguruan tinggi. Tapi kemudian itu menyesuaikan kembali bagaimana dengan kondisi dan kebutuhan relevansinya dengan jurusan kita. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Jadi minggu depan dan ini saya untuk silabus ya. Jadi untuk manajemen kelasnya silakan nanti langsung aja ini Haris yang tentukan Riz dari daftar hadir kawan-kawannya itu. Kan nanti saya kirim nih list daftar nama mahasiswa yang mengambil kuliah manajemen pengetahuan. Itu langsung aja Haris yang tentukan. Jadi untuk minggu depan itu sesuai dengan silabus pembagian materi itu chapter 1 ya. Kita akan bahas betul-betul mengenai definisi daripada manajemen pengetahuan. Nah, kemudian kita juga akan bahas bagaimana relevansinya dengan sekarang. Isu-isu apa sebenarnya yang diangkat di dalam manajemen pengetahuan itu ada di besok minggu depan insya Allah kita akan bahas. Nah, di sini untuk chapter 1 ya, silakan ini kan ada 13 chapter. Kalau di list daftar ini ada sekitar 41 ya. Jadi kalau misalnya nanti harus aja Riz, karena kalau banyak temennya tentukan gitu, mereka agak lama nanti kalau nggak langsung kita yang ini kan. Jadi kurang lebih ada yang 3 ya. Ada 2 kelompok yang isinya 4 orang. Nanti hari sendiri langsung di-cut aja Riz dari sini nih. Dari daftar nama ini. Ini nomor 1 sampai 3, ini kelompok 1 gitu. Tapi dengan catatan tolong diinventarisir terlebih dahulu yang mengikuti MBKM. Ya. Dia MBKM-nya apa dulu nih? MBKM yang magang itu atau yang ikutan join penelitian riset dosen MBKM. Supaya ini, karena kan kalau yang ada ikut penelitian riset dosen itu, kalau yang sudah-sudah kita kemarin kan dia tidak mengikuti UAS karena UAS kan diakui dari konversi itu. Nah, tapi kalau yang magang biasanya kan full tuh 1 semester memang mereka magang di perusahaan lain. Nah, ini tolong diinventarisir terlebih dahulu dia ikutnya apa, jenis MBKM yang mana. Ya, jadi tolong dicek kembali. Nah, ini saya kirimkan dulu via chat untuk sebentar ini. Ada pertanyaan nggak ini sambil saya coba upload bukunya gitu ya. Kalau buku bahasa Indonesia nggak ada, aduh ketinggalan nanti kita kalau nyari buku bahasa Indonesia. Kemudian mana ya? Daftar nama sebentar saya.
Ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau ditanyakan dong, tolong bertanya. Nanti totonya Haris lagi yang disuruh Riz, tolong tanya dong Riz gitu ya. Kasihan ini. Kok nggak mau dikirim ya? Ini dari tadi saya kok nggak malah gagal kirim. Oke, udah nih satu udah. Oke, jadi nanti tolong ditulis aja di list Excel itu Haris ininya. Nanti di akhir perkuliahan setelah UTS ya, itu bisa kamu kirimkan ke saya. Yang hadir berapa orang kan bisa kelihatan nanti ya. Kalau dia hadir tulis aja HH gitu, tapi kalau tidak hadir ya TH begitu ya. Kalau mau dikasih checklist juga silahkan, checklist atau apa terserah Haris. Tadi tolong dipanggil nama kawannya satu persatu nih. Ada 36 ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Haris atau teman-teman yang lain? Ini kayak kelas yang sama dengan mata kuliah yang kemarin ya kayaknya Haris ya. Apa beda lagi Haris orang-orangnya? Ya Allah, bosen enggak ya kalian ini ya? Ketemu saya terus saya juga bosen lah. Ya gitu-gitu aja maksudnya ya. Ya Allah, astaga. Semoga aja nggak bosen lah ya. Tapi kalau misalnya bosen ya bisa kasih masukan Bu gitu. Misalnya ini bosen saya Bu, tugasnya cuma sedikit. Boleh dong Bu ditambah gitu. Dengan senang hati ya. Saya akan kasih gitu tugasnya. Seperti itu. Nggak Kalau bosen, Bu. nggak bosen ya? Nggak. Emang kalian dapat nilai berapa sama saya yang kemarin? Dapat Ini, abu. oh dapat A ya? Oh gitu. A plus, Bu. Iya, nanti kalau misalnya dapetnya nilainya nggak bagus, oh saya bosen Bu ketemu Ibu. Nggak dong, saya bercanda ya. Mudah-mudahan aja sih ya, nggak ini, apa nggak membosankan gitu. Saya khawatir begitu sih, karena ketemu lagi itu lagi ya. Dan mohon dimaklumi ya, karena jumlah dosen juga kan terbatas. Jadi mau nggak mau lagi 3L, lo lagi, 4L, lo lagi gitu ya. Ya mau nggak mau, tapi ya semoga aja. Oke, sampai di sini ada ada pertanyaan lagi karena saya mau beralih ke Zoom yang lain. Cukup ya? Mm-mm. Ya, urut aja, Riz, biar kamu nggak pusing sebagai ketua kelas. Jadi kalau mereka yang suruh pilih, mereka pilih-pilih nanti. Gue mau berempat gitu. Terus yang satu lagi, gue cukup 3 aja. Semuanya pada mau 4 nanti. Padahal kan cuma ada 41 ya. Berarti kan 13 kali 13 kelompok aja itu udah 39. Ya kan? Berarti ada 2 kelompok yang dia 4-4. Ya kan? Jadi pas tuh. Gitu aja, Riz. Kelompok Ya, berapa, Bu, yang 4, Bu? ya tergantung Aris nanti mau diplot dia di mana nih sesuai urutan. Mau di-cut dari awal 4, kan sesuai urutan absen. Ya, sesuai urutan absen nih Haris nge-cut-nya. Tolong jangan banyak pesanan ya ke Haris, kasihan itu. Dia megang berapa mata kuliah itu tuh. Ya, semoga aja sehat terus ya Riz. Kalian doakan tuh, nanti kok Haris nggak ada, kalian saya pilih juga nih salah satu. Jadi ketua kelasnya. Biar bisa merasakan bagaimana jadi ketua kelas itu ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan lagi? Ibu mau bertanya. Ya, silakan Nabila. Untuk yang MSIB itu konfirmasinya ke Haris saja atau ke dosen, ke Ibu, ke Pak Ya, Lutfi? itu learning agreement-nya udah dapat belum? Apa MSIP dapat di mana nih, Nabila? Di Bakri Center Foundation, Bu. Oh, oh iya ya. Kemarin Nabila nanya juga ya kalau nggak salah ya, Bakri Center itu ya. Ya, kirimkan ke Haris daftar nama, kemudian learning agreement-nya yang menandakan bahwa kamu memang diterima di situ, ya. Berarti Ya, kan, tapi kok ini belum mulai ya? Kapan mulai ini ya, magangnya? kalau onboardingnya baru besok, magangnya mungkin Senin depan. Oh ya, berarti kalau itu sudah kamu infokan ke seluruh mata kuliah kan? Satu semester ini kan? Iya, yang akan dikonversi. Jadi seperti itu. Supaya dosennya juga tahu, oh yang ini sudah ada magang di mana, begitu ya. Infokan juga ke ketua kelas. Jangan cuma Riz,
gue MSIB ya Riz, tapi nggak tahu learning agreement-nya kemana, apakah ikut, makanya tadi itu yang saya katakan, MSIB yang magang di perusahaan ataukah yang ini, yang ikutan penelitian riset MBKM dosen, kan ada juga yang seperti itu. Itu harus clear ya. Oke, ada lagi selain Nabila? Nggak ada? Kalau cukup ya, oke. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan aja di grup kita ya. Pak Lutfi tolong di invite juga ya Haris. Ya, Pak Kajur. Oke, kenapa lagi mobil Pak? Sudah, yuk ya. Oke, ya gitu ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau memang ternyata nggak bisa lama, harus membagi juga. Untungnya masih pertemuan pertama, kita belum masuk ke materi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.